Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Sofihana Azizah dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Wali Songo Semarang. Pada video kali ini saya akan membahas materi tentang administrasi ketatausahaan. Jangan lupa simak videonya ya. Pertama yang akan kita bahas adalah pengertian dari administrasi ketatausahaan. Dimulai dari pengertian per kata. Yang pertama yaitu arti dari kata tata, merupakan suatu peraturan yang harus ditaati, sedangkan usaha adalah energi atau tenaga yang dikeluarkan untuk tercapainya suatu maksud atau tujuan. Adalah kegiatan administrasi pendidikan yang mengelola pencatatan, pengumpulan, penyimpanan data, dan dokumen yang dapat dipergunakan untuk membantu pimpinan dalam pengambilan keputusan, urusan surat menyurat, serta laporan mengenai kegiatan sekolah tersebut. Jadi, arti kata tata usaha adalah kegiatan administrasi pendidikan yang mengelola pencatatan, pengumpulan, penyimpanan data, dan dokumen yang dapat dipergunakan untuk membantu pimpinan dalam mengambil keputusan, urusan surat menyurat, serta laporan mengenai kegiatan sekolah tersebut. Di sini ada pengertian administrasi ketatausahaan menurut Dali Yangge. Artinya segenap rangkaian aktivitas menghimpun, mencatat, mengolah, mengganda, mengirim, dan menyimpan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam setiap organisasi. Pembahasan selanjutnya adalah pola perbuatan dalam kegiatan ketatausahaan. Di sini ada beberapa pola. Yang pertama yaitu menghimpun segala keterangan yang diperlukan. Kedua, mencatat berbagai keterangan baik dalam bentuk tulisan ataupun dalam audiovisual secara manual maupun elektronik sehingga dapat dibaca, dikirim, dan disimpan. Ketiga, mengolah berbagai keterangan-keterangan yang telah dihimpun untuk dapat disajikan sebagai informasi. 4. Menggandakan, yaitu kegiatan memperbanyak dengan berbagai cara dan alat sebanyak jumlah yang diperlukan. 5. Mengirim, yaitu kegiatan menyampaikan dengan berbagai cara dan alat dari pihak pertama ke pihak lain. 6. Menyimpan, yaitu kegiatan menaruh dengan berbagai cara dan alat di tempat yang tertentu dan juga pastinya aman. Selanjutnya adalah proses administrasi tata usaha. Proses yang pertama yaitu pengelolaan surat. Menurut Kemendikbud nomor 091/U/1995, surat adalah suatu sarana komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi tertulis oleh satu pihak kepada pihak lain. Dalam pengelolaan surat, di sini ada beberapa jenis-jenis surat. Yang pertama yaitu surat dinas, merupakan surat yang berisi hal penting berkenaan dengan administrasi pemerintah dan pembangunan yang dibuat oleh lembaga pemerintah. Nota dinas adalah surat yang dibuat oleh atasan kepada bawahan atau oleh bawahan kepada atasan atau yang setingkat, berisi catatan singkat tentang suatu pokok persoalan kedinasan. Memo adalah catatan singkat yang diketik atau ditulis tangan oleh atasan kepada bawahan tentang pokok persoalan kedinasan. Surat pengantar merupakan surat yang ditujukan kepada seseorang atau pejabat yang berisi penjelasan singkat tentang surat, dokumen, dan atau barang bahan lain yang dikirimkan. Surat kawat atau telegram adalah surat singkat dengan menggunakan kata-kata biasa dan atau kata sandi mengenai hal yang perlu cepat disampaikan melalui telegraf. Surat keputusan adalah surat yang berisi keputusan tentang suatu hal yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Surat edaran adalah surat yang berisi penjelasan atau petunjuk cara melaksanakan peraturan perundang-undangan dan atau perintah yang telah ada. Surat undangan adalah surat pemberitahuan kepada seseorang untuk menghadiri acara pada waktu dan tempat yang telah ditentukan. Selanjutnya yaitu surat tugas, merupakan surat yang berisi penugasan dari pejabat yang berwenang kepada seseorang untuk melakukan suatu kegiatan. Surat kuasa adalah surat yang berisi kewenangan penerima kuasa untuk bertindak atau melakukan kegiatan atas nama pemberi kuasa. Selanjutnya, surat pengumuman adalah surat yang berisi pemberitahuan mengenai suatu hal disertai pertanggungjawaban atau pernyataan tersebut. Surat pernyataan adalah surat yang menyatakan kebenaran suatu hal disertai pertanggungjawaban atau pernyataan tersebut. Surat keterangan merupakan surat yang berisi keterangan suatu hal agar tidak menimbulkan keraguan. Yang terakhir yaitu berita acara adalah surat yang berisi laporan tentang suatu kejadian atau peristiwa mengenai waktu, tempat, keterangan, dan petunjuk lain sehubungan dengan kejadian atau peristiwa tersebut.
Sifat dan derajat surat. Di sini sifat surat dibagi menjadi 4, yaitu sangat rahasia, rahasia, terbatas, dan biasa. Sedangkan derajatnya dibagi menjadi 3, yang pertama yaitu kilat, segera, dan biasa. Pencantuman alamat surat. Alamat surat dicantumkan pada sampul surat dan juga kepala surat. Kemudian ada kode surat. Di sini berisi kode jabatan, kode unit, atau kode perihal. Pemakaian singkatan. Singkatan penggunaan dan penulisannya dalam penandatanganan surat adalah A.N. yang dibaca atas nama. Dipergunakan jika yang berwenang menandatangani surat menguasakan penandatanganan surat kepada pejabat setingkat di bawahnya, dan lain-lain. Cap jabatan dan cap dinas. Cap jabatan merupakan cap atau stempel yang dipergunakan oleh pejabat tertentu, sedangkan cap dinas merupakan cap atau stempel yang diperlukan oleh setiap pejabat. Yang terakhir ada prosedur pengurusan surat. Ada penerima surat, pengirim surat, pencatat surat, pengarah surat, yang terakhir adalah pengolah surat. Proses yang kedua adalah arsip, merupakan naskah yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara atau swasta dalam bentuk dan corak apapun, baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok dalam rangka pelaksanaan kegiatan lembaga tersebut. Kegiatan pengelolaan arsip terdiri dari asas penataan arsip. Yang pertama yaitu asas sentralisasi yang dipusatkan pada satu unit, asas desentralisasi pada unit-unit dalam organisasi, dan asas gabungan adalah gabungan antara asas sentralisasi dan asas desentralisasi. Sistem penataan arsip yang pertama berdasarkan masalah, berdasarkan abjad, berdasarkan tanggal, berdasarkan nomor, dan berdasarkan wilayah. Prosedur penataan arsip. Yang pertama meneliti arsip yang akan disimpan, mengelompokkan arsip, meneliti kesesuaian lampiran, mengklasifikasikan arsip, mengindeks arsip dengan cara memberi ciri khas atau tanda suatu arsip, menyusun arsip sesuai dengan sistem penyimpanan menurut pola. Selanjutnya adalah tata ruang kantor dan sekolah. Pengertian tata ruang kantor menurut Dalianggi adalah penyusunan alat-alat pada letak yang tepat serta pengaturan kerja yang memberikan kepuasan bekerja bagi para karyawannya. Sedangkan menurut Littlefield dan Peterson mengatakan tata ruang kantor dapat dirumuskan sebagai penyusunan perabot dan alat perlengkapan pada luas yang tersedia. Terdapat 4 asas pokok tata ruang kantor menurut Richard Mather. Yang pertama, yaitu asas jarak terpendek. Maksudnya meletakkan meja-meja dengan jarak antar meja yang tidak terlalu lebar sehingga pergerakan antar karyawan dapat lebih cepat. Jarak antar meja atau unit yang jauh akan mengakibatkan perlunya beberapa langkah untuk mencapai meja lain dibandingkan dengan jarak meja yang tidak terlalu lebar. Asas rangkaian kerja. Asas penempatan para pegawai dan peralatan menurut urutan pekerjaannya menjadikan pekerjaan lebih cepat dan tidak membuat berseliweran pegawai lainnya karena pengaturan mejanya sudah runtut atau teratur. Asas penggunaan segenap ruangan, maksudnya adalah tidak ada ruangan yang tidak dimanfaatkan. Jika ada ruangan kosong, maka dapat diletakkan tanaman, hiasan, akuarium, dan lain sebagainya sehingga membuat ruangan semakin nyaman dan asri. Asas perubahan susunan tempat kerja. Asas ini memungkinkan apabila di kantor ada perkembangan baik pada pekerjaan maupun pegawai, tata ruang dapat diubah dengan mudah dan cepat. Bentuk-bentuk tata ruang kantor. Yang pertama ada tata ruang tertutup dan tata ruang terbuka. Suatu tata ruang dikatakan terpisah-pisah atau tertutup apabila susunan ruang untuk bekerja dibagi menjadi beberapa bagian. Sedangkan ruang yang dipergunakan untuk bekerja tidak dipisah-pisahkan atau tidak menggunakan penyekat, tetapi semua aktivitasnya dilaksanakan pada satu ruang besar terbuka sehingga semua yang bekerja tampak mudah diamati dari sudut pandang, itu tata ruang terbuka.
Prinsip-prinsip tata ruang kantor yang pertama yaitu pekerjaan harus mengalir terus-menerus dapat mungkin dalam garis lurus. Kedua, bagian-bagian dan seksi-seksi yang berfungsi sama dan yang berhubungan harus ditempatkan secara berdekatan untuk mengurangi waktu berpergian. Aliran pekerjaan harus sederhana sehingga dapat mengurangi hilir mudik pegawai dan penyampaian surat-surat dalam jangka yang pendek. Meletakkan perlengkapan kantor harus dekat dengan pegawai yang menggunakannya. Pembahasan terakhir yaitu tugas pokok. Yang pertama, tugas pokok dari Kepala Tata Usaha atau KTU. Berdasarkan keputusan Dirjen Dikdes nomor 260 dan 261 tahun 1996 adalah sebagai berikut. Tugasnya yang pertama adalah menyusun program kerja tata usaha sekolah, pengelolaan keuangan sekolah, pengurusan administrasi ketenagaan dan siswa, pembinaan dan pengembangan karir bagi pegawai tata usaha sekolah, penyusunan administrasi dan perlengkapan sekolah, penyusunan dan penyajian data statistik sekolah, dan yang terakhir adalah penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pengurusan ketatausahaan secara berkala. Yang terakhir yaitu tugas pokok dari pegawai tata usaha. Dalam Permendiknas nomor 24 tahun 2008 tentang kompetensi teknis tata usaha sekolah, disebutkan pertama melaksanakan administrasi kepegawaian, melaksanakan administrasi keuangan, melaksanakan administrasi sarana dan prasarana, melaksanakan administrasi dalam hubungan dengan masyarakat, melaksanakan administrasi persuratan dan pengarsipan, melaksanakan administrasi kesiswaan di sekolah, dan melaksanakan administrasi kurikulum. Demikian adalah materi yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Sampai bertemu lagi minggu depan pada video selanjutnya. Jangan lupa di like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.